Qala al-Hakim, lah lanjutan cerita tadi, berkata si Hakim tadi, orang bijak tadi yang muridnya tadi mau ke Samarkand, idza dhahabta ila Bukhara, nanti kalau kamu pergi ke Bukhara sana gitu. Jadi memang adabnya orang dulu itu ya, dia kalau mau belajar, udah belajar sama seorang guru, dia mau pergi ke tempat lain, dia izin sama gurunya. Artinya kalau gurunya belum izin, muridnya nggak bakal pergi. Beda sama kita sekarang. Kita kan udah siap-siap, nanti saya mau kemana ya. Padahal belum tentu gurunya ngizinkan gitu kan. Nah itu makanya kita itu nggak berkah-berkah ilmunya kan karena itu gitu ya. Anda melihat di pesantren-pesantren di Jawa yang orang benar-benar yang jadi alim kiai itu, kalau dia mau pergi dari pesantren itu dia izin sama gurunya ya. Kiai saya mau pergi, jangan, dia nggak bakal pergi. Kita boro-boro itu kan minta izin aja enggak gitu ya, tahu-tahu pergi aja gitu, tahu-tahu perpisahan aja gitu ya. Ngomong juga enggak ada sepatah kata dua patah kata gitu ya, tahu-tahu pergi. Ya ilmunya nggak bakal jadi begitu tuh, nggak akan berkah. Adapun ilmu dalam dirinya nggak bakal berkah ilmunya gitu. Ya, maka itu penting untuk minta izin. Jadi kalau nanti gurunya nggak ngizinkan, kita nggak bisa nolak sebenarnya. Kamu jangan pergi dulu, kamu tetap di sini saja. Itu orang di Mesir itu seperti itu. Mau belajar itu minta izin gitu. Antum kan belajar kan nggak ada minta izin gitu kan. Belajar juga terpaksa gitu ya, karena jadwal. Jadi orang itu kalau belajar itu minta izin, Syekh, saya mau belajar dengan antum. Kalau boleh, boleh. Masuknya dengan izin, perginya juga dengan izin. Syekh, saya mau pergi ke sana untuk belajar lagi dengan Syekh ini. Kira-kira boleh apa tidak? Antum ngomong begitu, diizinkan baru boleh pergi. Kalau enggak boleh. Makanya Muklis kan baru angkatan 5. Angkatan berapa? Angkatan 6 baru datang gitu kan. Dia mau berangkat ke sini dari angkatan berapa dulu tuh? Tahun 79. Ya, cuman belum diizinkan sama gurunya gitu. Nah, Anda tahu ceritanya Muklis gitu. Begitu. Orang kalau belum diizinkan pergi sama gurunya itu nggak boleh pergi. Adabnya gitu. Cuman kan kita nggak beradab ya. Ya, idza dhahabta ila Bukhara, jadi dia minta izin sama gurunya, lalu gurunya ngasih nasihat. Kalau nanti kamu pergi ke Bukhara itu, ya Bukhara itu di Uzbekistan ya, Uzbek ya. La ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immah. Jangan buru-buru langsung memilih guru yang berbeda-beda. Jangan langsung nanti nyampe di Bukhara, saya mau belajar sama ini, belajar enggak. Jangan, sabar dulu. Kata beliau apa? Wamkuth syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustadzan. 2 bulan pertama coba tinggal di sana, lihat situasi kondisi. Pikirkan siapa kira-kira guru yang layak saya jadikan guru. Jadi begitu adabnya. Jadi kita mau belajar, saya mau ke Bekasi. Sampai di Bekasi jangan langsung belajar sama ini, enggak. Siapa kira-kira di Bekasi ini yang bisa saya jadikan guru? Fa innaka in dhahabta ila alimin wa bada'ta bis-sabq, ya. Karena sesungguhnya apabila engkau telah pergi menemui seorang guru, seorang alim, lalu engkau sudah mulai belajar dengan guru tersebut, rubbama la yu'jibuka darsiyatu. Barangkali nanti akan ditemukan dari guru tersebut sesuatu yang tidak membuatmu takjub. Sering kan gitu. Waduh, saya kira sama Syekh ini bagus, ternyata sulit gitu. Ya. Wajar, bahkan beliau menyebutkan seperti itu kan. Akibatnya apa? Biasanya orang seperti apa? Fatatrukahu wa tadhhaba ila akhar. Orang tersebut pergi dari guru tersebut dan cari guru yang mau sampai kapan seperti itu. Makanya disebut di sini fala yubaraku laka fit ta'allum. Kalau seperti itu sikap seseorang, itu dia nggak akan berkah ilmunya. Jadi kalau keluar dari sini, saya nanti mau mondok lagi di sana. Ah itu buat apa mondok di sana gitu kan? Karena kalau masih bisa mondok di sini misalkan seperti itu. Nah, itu yang wah saya di sini bosan. Nah, itu yang nggak berkah-berkah ilmunya itu seperti itu. Ya, ilmu kalau nggak berkah nggak ada artinya, ya. Yang dicari itu kan keberkahan ilmu. Ya, yang dalam belajar itu ilmu yang berkah. Ya, ilmu yang berkah itu nanti yang bisa bermanfaat gitu. Makanya orang kok sudah belajar benar-benar tapi nggak ada kelihatan prakteknya, ya karena ilmunya nggak berkah gitu ya. Ilmunya nggak berkah. Jadi kalau orang yang benar-benar belajar itu bukan sekedar ilmu yang dicari, tapi bagaimana biar berkah juga ilmunya. Ya. Kalau sekedar cari ilmu mah gampang bisa dicari, tapi berkahnya itu yang sulit. Caranya salah satunya dengan bagaimana kita bisa menghormati seorang guru itu. Nah, termasuk seperti itu. Ya, kalau kita sudah sama satu guru udah itu aja. Jangan pindah-pindah itu segala macam, apalagi meninggalkan yang sudah. Udah fokus aja di situ. Ya.
Karena kita sudah memilih. Kalau dari awal nggak mau ya jangan dipilih gitu. Kalau sudah mau udah tetap saja sama guru itu, nggak usah pindah-pindah ke yang lain lagi. Fata'ammal fi syahraini, karena itu pikirkan dulu selama 2 bulan ya ikhtiarul ustad dalam memilih guru. Wasyawir hatta lah tahtaja ila tarkihi, dan musyawarah juga gitu. Musyawarah sama gurunya atau musyawarah sama orang lain terhadap guru yang akan kita pilih. Ini proses memilih guru itu nggak segampang yang kita, oh saya mau belajar sama enggak. Tapi memang ada prosesnya 2 bulan untuk cari dulu. Cocok nggak ya saya belajar sama dia? Ya bukan dianya nggak cocok sama saya ini cocok nggak sama beliau gitu. Ya kalau beliau mau guru, namanya guru mah cocok-cocok aja. Kitanya yang nggak cocok gitu. Biasanya kita begitu. Kitanya yang banyak maunya gitu kan. Semoga nanti kemudian kalau kita sudah melakukan hal tersebut, la tahtaju ila tarkihi wal i'radi anhu, kita nggak butuh untuk pergi dari guru tersebut. Ya jadi salah satu hinaan, bukan hinaan ya, sesuatu yang hina, hal buruk dari seorang penuntut ilmu itu apa? Tarkul ustad, meninggalkan seorang guru. Ya. Gimana supaya tidak dianggap sebagai tarkul ustad? Minta izin kalau mau pergi. Gitu. Tapi kalau kita pergi gitu aja, nggak ada izin, itu namanya tarkul ustad. Kalau tarkul ustad berarti sudah nggak berkah ilmunya itu. Ya, kalau udah ilmu nggak berkah itu udah nggak ada intinya. Ya, fatas butuh indahu ya. Kalau kita sudah melakukan hal yang semacam itu, selain kita nggak meninggalkan guru tersebut, kita juga akan bisa tekun ya dengan guru tersebut. Hatta yakuna ta'allumuka mubarakan wa tantafi'u bi ilmika katsiran. Kalau sudah begitu sikap kita, insya Allah ilmu kita akan berkah dan ilmu kita juga bisa bermanfaat. Jadi kalau mau berkah ilmunya, mau manfaat ilmunya, dimulai dari cara kita bermuamalah dengan guru. Ya, jadi nggak bisa langsung tiba-tiba belajar. Sebenarnya nggak izin untuk belajar itu sebenarnya nggak adab juga. Apalagi jangankan boro-boro itu, kita pergi dari guru aja nggak izin gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Nah itu yang nggak adab juga. Tahu-tahu pergi aja nyelonong itu udah nggak tahu gimana jelas kabarnya itu. Nah itu ilmunya nggak berkah dan pasti nggak akan bermanfaat ilmunya itu. Ya pasti nggak akan bermanfaat ilmunya. Berikutnya wa'lam bi anna sabra was sabata aslun kabirun fi jamil umur. Nah, kita masuk ke dalam permasalahan tekun ya. Konsisten, teguh, sungguh-sungguh terhadap sesuatu. Ketahuilah bahwasanya sabar dan tekun itu merupakan pokok yang paling besar, yang paling utama fi jamil dalam segala hal. Kalau kita mau sukses jadi orang kaya dengan cara berdagang, caranya apa? 1 sabar, 2 tekun. Udah. Kalau kita mau jadi seorang alim yang benar-benar alim, caranya bagaimana? 2, 1 sabar, 2 tekun. Udah, itu aja. Kuncinya itu. Mau apa kita? Kuncinya 2. 1 sabar, 2 tekun. Sabar, apapun halangan dan rintangan nanti kita hadapi selama mencari itu, sabar. Tekun, kalau seandainya nanti kita dalam prosesnya itu mengalami futur misalkan, kita tetap naik lagi semangatnya, naikkan lagi semangatnya, ingat lagi tujuan kita apa. Itu tekun. Ya, sungguh giat-giat. Kalau 2 hal ini dimiliki, apapun yang kita mau dapat. Ya. Misalkan mukhlis, mau apa? Mau ganteng. Antum pertama sabar. Yang kedua antum tekun. Ya. Dalam arti ya mungkin ikhtiar dengan skincare misalkan gitu kan. Ya berarti nanti sabar gitu kan. Sabar ngeluarin uang cuma seadanya. Terus harus beli skincare biar ganteng gitu. Karena kan kemauan kan terserah dia gitu kan. Tapi tekun dia. Nanti insya Allah putih itu mukanya. Ya, sampai mengelupas maksudnya. Karena pakai skincare-nya nggak ada yang cocok, mengelupas kulitnya putih itu. Ya, itu contoh saja. Gitu ya. Artinya kalau mau sesuatu, kuncinya 2, 1 sabar, 2 tekun. Kalau kita nggak sabar, nggak tekun, ya sudah, nggak bakal dapat apa yang kita mau. Makanya kalau mau jadi ulama, mau jadi seorang penuntut ilmu, kita harus sabar sama harus tekun. Gitu ya. Walakinnahu aziz, tapi sedikit orang yang bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi beliau juga tahu sedikit orang yang bisa sabar dan tekun, ya sehingga dikatakan likullin ila sya'wil ula harakatu, ya setiap orang pasti berusaha untuk mencapai sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, ya pasti gitu kan. Walakin azizun fir rijali sabatu, tetapi sedikit orang yang tekun untuk mencapai hal itu. Kalau ditanya mau, semuanya mau. Tapi yang benar-benar bergerak untuk mencari keinginan itu dengan tekun siapa? Beberapa saja. Ya, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu. Ya.
Qila dikatakan, seorang ulama mengatakan, asyaja'atu sabru sa'atin. Pemberani itu, orang yang berani itu siapa? Bukan orang yang kuat, tapi orang yang sabar. Jadi kalau dianggap, makanya kan kalau seandainya mau nggak bisnis, ya kita harus sabar sama tekun kan. Berani nggak bisnis? Gitu. Kenapa dikatakan berani nggak bisnis? Karena dalam bisnis itu ada kesabaran dan ada ketekunan. Makanya kalau kita dianggap orang berani, bukan orang yang nekat, gitu, ya berarti kita harus orang yang sabar dan tekun. Fayan bagi li talibil ilmi ayathbuta wa yasbira ala ustadin. Nah, hendaklah seorang penuntut ilmu itu untuk tekun belajar kepada seorang ustadz dan sabar belajar kepada seorang ustadz, pada seorang guru. Wa ala kitabin hatta la yatrukuhu hatta la yatrukahu abtar. Begitupun ya. Jadi maksudnya di sini apa? Kalau kita udah sama satu guru, udah satu itu aja. Kalau nanti dapat sesuatu yang kok ustadznya udah mulai nggak enak ngajarinnya gitu ya, sabar. Atau mungkin pas diri kita yang mulai futur, enggak, tetap tekun. Pokoknya saya harus belajar terus sama syekh itu. Saya sudah milih beliau jadi guru. Itu satu guru. Yang kedua sama kitab. Wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. Kalau kita sudah baca satu kitab atau beberapa kitab, ya udah fokus aja sama kitab itu. Jangan acak-acak kitab yang lain lagi. Saya target baca 10 kitab dalam sehari. Nggak usah, satu kitab aja dibaca itu dalam 10 waktu itu. Selesaikan satu-satu dulu. Ya, 1, 2, 3 kitab masih oke lah. Ya. Tapi jangan langsung baca mukadimah buku ini langsung ini ada lebih bagus nih, baca lagi mukadimah, nggak selesai itu. Gitu ya. Ibaratkan kalau kita baca novel gitu ya. Kalau kita baca novel ya, mau judulnya apapun ya. Mau judulnya hujan, air, udara, tanah, muklis ya. Apapun judulnya gitu ya. Apapun judulnya, coba kalau antum baca satu halaman ini, habis itu baca satu halaman ini, satu halaman ini, satu halaman ini, satu halaman ini. Khatam pun paham nggak itu satu novel semuanya itu? Bingung ceritanya kemana-mana ini. Tapi selesaikan satu dulu kan, selesaikan satu, pindah satu, pindah satu, pindah satu, pindah satu gitu. Ya. Kenapa? Nanti biasanya kalau kita tinggal-tinggal seperti itu, kebiasaan jadi ditinggal-tinggal terus gitu. Akhirnya nggak ada yang beres. Saya banyak baca buku, Ustaz. Iya banyak, tapi setiap buku coba dibaca satu halaman gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Bukunya banyak, tapi selesaikan satu, selesai, khatam, lanjut seperti itu. Ya. Wa ala fannin hatta la yashtaghila bi fannin akhar. Begitupun kalau kita sudah fokus belajar satu ilmu, fokus aja di situ. Kalau kita fokus di TKJ ya, teknik komputer dan jaringan, ya udah TKJ aja, nggak usah. Kayaknya TKJ plus desain komunikasi visual keren ini. Udah satu aja. Kalau ngotak-ngatik komputer gitu ya. Nggak usah diotak-ngatik yang lain. Fokus aja satu dulu. Bukan nggak boleh, boleh aja. Gitu. Tapi fokus dulu satu-satu. Selesai satu, udah mahir kan? Ya, makanya ini disebutkan qabla ayyut qinal awwala. Kalau kita sudah mungkin di satu ilmu, baru pindah ke ilmu yang lain. Jangan acak-acak ilmunya, gitu ya. Saya mau fokus di tafsir, besoknya hadis, besoknya fikih, nggak bisa. Satu-satu aja udah. Kalau tafsir dulu, selesai tafsir hadis, fikih, begitu dan seterusnya. Ya. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi darurah. Bahkan kalau kita sudah belajar di satu tempat, udah di satu tempat itu aja dulu. Jangan pindah-pindah lagi, gitu. Ya, ini kata beliau ya. Jadi kalau antum udah di Bekasi itu udah di Bekasi aja udah, nggak usah pindah-pindah lagi udah, gitu ya, nggak usah pindah-pindah lagi udah selesai udah situ aja, kata beliau ini. Hatta la yantaqila ila baladin akhar, supaya kita nggak pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Saya sudah coba belajar di Bekasi, bosen. Antum pindah ke Malang, bosen lagi. Pindah ke Aceh, makin bosen. Akhirnya apa? Nggak ada yang dapat semuanya gitu. Ya, makanya intinya apa? Sabar sama tekun, karena setiap cobaan itu pasti ada dimanapun kita berada gitu ya. Makanya karena itu ya sudah, kalau sudah di satu tempat udah situ aja, nggak usah pindah-pindah kemana-mana lagi ya. Min ghairu darurah, kecuali kalau ada darurat gitu misalkan ya. Kalau ada darurat ya baru kita pindah. Fa inna dzalika kullahu, karena semua hal itu kita pindah dari satu guru ke guru yang lain, pindah dari satu kitab ke kitab yang lain, pindah dari satu fan ilmu ke fan ilmu yang lain, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk belajar apa? Yufarriqul umura wa yushghilul qalba. Hanya menambah masalah kita saja ya, dan hanya menyibukkan hati kita saja. Jadi hati kita makin rusuh, makin resah rusuh ya. Kan itu kan, nanti dapat di Bekasi masalahnya ini, di Malang masalahnya ini, di Aceh masalahnya ini, gitu kan. Artinya apa? Makin banyak masalahnya. Mending tetap di Bekasi, satu masalah itu ya udah masalah itu dihadapi gitu kan. Gak banyak-banyak masalah jadinya. Gitu. Ya karena itu banyak para ulama yang
dari lahir sampai meninggal cuma di kampungnya, nggak belajar kemana-mana. Kenapa? Karena belum habis ilmu di kampung itu. Dia selesaikan aja dulu semua masalahnya, ya. Nah, selain daripada itu, wa yudayyi'ul awqata. Hal semacam itu juga hanya buang-buang waktu, gitu. Karena nggak ada yang dapat dari semua itu. Pindah dari Bekasi, pindah ke sana, pindah ke sini, segala macam. Buang-buang waktu aja itu. Mending udah fokus di Bekasi aja. Sabar dan tekun, itu kuncinya. Wa yu'dzil mu'allima. Nah, hal tersebut juga termasuk menyakiti seorang guru, gitu, ya. Jadi kalau seandainya guru itu udah nggak senang sama antum, sama muridnya, itu pasti ilmunya, hidupnya bahkan nggak berkah itu. Hidupnya nggak bakal berkah, sulit hidupnya itu. Pasti akan sulit hidupnya. Kalau seorang guru sudah nggak senang, ya bukan benci ya, tapi nggak senang sama seorang murid. Makanya adab seorang murid itu kepada gurunya itu benar harus diperhatikan. Wayan bagi ayas biro amma turidu nafsuhu wa hawahu. Nah, seseorang yang menuntut ilmu juga harus sabar terhadap keinginan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini kadang yang cenderung membuat kita lari dari guru, lari dari kitab dan lain sebagainya, gitu kan. Termasuk kalau dalam belajar ya, hawa nafsu itu kan ngantuk, ya. Itu kita harus sabar terhadap itu. Saya ngantuk, semua orang juga ngantuk gitu. Saya capek, semua orang juga capek gitu kan. Tapi bandingkan dengan orang yang lebih berusaha keras misalkan seperti itu, ya. Kita udah belajar gratis, terus juga semua sudah dikasih, tinggal fokus belajar saja, masih juga untuk memikirkan hal yang enggak, nafsunya banyak segala macam. Orang di luar sana kalau mau kuliah cari uang dulu untuk kuliah, gitu ya. Muklis saja untuk hidup, cari uang, apalagi untuk belajar. Makanya dia ambil beasiswa, gitu kan. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya, keinginan kita itu banyak sekali. Jadi kalau kita perturutkan keinginan itu nggak akan selesai. Kemarin kan kita ceritakan ya, kita ngumpulin uang sekarang untuk beli iPhone 14 ya. Uangnya kekumpul udah iPhone berapa? Udah iPhone 20 gitu ya. Ya, kita ngumpulin uang untuk beli iPhone 14 kekumpul malah udah sampai iPhone 20. Karena kalau dunia dikejar nggak akan ada batasnya, nggak akan ada habisnya. Saya mau jadi orang kaya. Level orang kaya gimana? Kalau sudah punya Mercedes-Benz. Akhirnya muklis lihat kan temannya kaya gitu kan. Karena nggak mungkin dong. Ya mungkin, insya Allah muklis kaya, amin. Ya. Ada temannya muklis kaya punya Mercedes gitu kan. Nah, ketika dia sudah punya Mercedes yang tadi standar kekayaan menurut dia, dia pasti akan mikir kurang. Kekayaan itu ketika sudah punya ini lagi, pasti. Makanya kalau dunia dikejar nggak akan nyampe-nyampe. Ya, yang dikejar akhirat aja udah seperti itu. Qala syairu berkata seorang penyair, ya innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Hawa nafsu itu merupakan sesuatu yang hina. Ya. Jadi kalau kita tunduk atau kalah terhadap hawa nafsu kita, maka kita tunduk terhadap sesuatu yang hina. Jadi kita kalah sama orang yang hina gitu, ya. Kalau misalkan contoh di dalam tinju ya, kita kalah sama Mike Tyson, gitu. Malu nggak kita? Buat apa malu? Mike Tyson. Tapi kalau kita sudah orangnya pendek, krempeng lagi, sementara lawannya Muslim, kalah Muslim, malu nggak? Kenapa malu? Karena kalah sama sesuatu yang nggak layak untuk menang gitu kan. Nah sama, kalau kita kalah sama hawa nafsu kita, sementara itu sesuatu yang hina, berarti kita kalah sama sesuatu yang hina, malu sama diri kita. Jadi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, bukan bangga, tapi malu sebenarnya gitu ya. Kenapa kita bisa kalah sama hawa nafsu kita? Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyat. Nah, seorang penuntut ilmu juga harus sabar terhadap ujian dan cobaan. Ya, setiap ujian, setiap cobaan itu harus sabar. Ya, qila dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihan, ya. Brankas harapan itu berada di sekitaran ujian. Maksudnya seperti apa? Pernah nonton film-film itu enggak? Jadi ada benda pusaka atau sesuatu yang nilai berharga, emas segala macam diletakkan di kotak, di peti, lalu diletakkan di suatu ruangan, di sampingnya ada apa? Ada jebakan-jebakan. Nah, itu seperti itu. Kalau kita mau dapatkan sesuatu yang berharga itu bagaimana? Ya kita hadapi itu kan.
sinar infrared itulah ya, segala macam yang disimpan itu berangkas itu. Ya sama, kalau kita mendapatkan ilmu, ya kita harus sabar dengan itu. Jadi kita menghadapi kesabaran belajar itu, menghadapi itu. Seperti halnya kita mau cari emas, kita dihadang sama infrared, dihadang sama itu segala macam lah. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Makanya kita harus sabar. Karena keindahan itu dibalik suatu usaha yang keras gitu kan. Wa unsyitu, aku pernah disampaikan sebuah nasyid, sebuah syair. Wakila dikatakan bahwasanya itu dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi yang mengatakan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayani. Dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Tidaklah kamu akan mendapati ilmu itu kecuali setelah mendapatkan 6 syarat. Jadi ada 6 syarat seorang penuntut ilmu. Ini kita seringnya dengarnya dari Imam Syafi'i ya. Tapi kata beliau, ini dikatakan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, kata beliau, Sa'unbika an majmu'iha bi bayan, aku akan menyampaikan kepadamu dengan penjelasannya. Yang pertama, zakat. Orang itu harus cerdas kalau mau belajar. Cerdas ini maksudnya apa? Bukan pintar ya. Kalau udah pintar ngapain belajar? Tapi mau menggunakan pikirannya. Ada orang yang nggak menggunakan pikirannya banyak. Siapa? Kita semua rata-rata nggak mau menggunakan pikiran. Ya, gunakan pikiran untuk apa? Untuk memikirkan segala hal. Gitu. Jadi akal itu bekerja. Gitu. Ya. Jadi kalau kita punya akal nggak dipakai, seperti kita mukhlis dikasih Alphard sama orang. Ya, mukhlis ini karena antum begini, saya kasih Alphard nih. Alphardnya dipajang di rumah. Dia berangkat ke pasar jalan kaki. Gitu. Ditanya, kenapa Chris jalan kaki nggak pakai Alphard? Udah biasa kan gitu. Udah jalan kaki gitu. Nah itu, apa gunanya Alphard kalau nggak dipakai gitu kan? Apa gunanya akal kalau nggak berarti kalau antum nggak gunakan akal, berarti nggak usah aja punya akal gitu. Kasarnya kan begitu. Ya, jadi kalau nggak punya ide, nggak punya pikiran, maunya nyantai-nyantai aja, nggak mau menggunakan pikiran, ya sudah. Jual aja, jual. Ya, barangkali laku, barangkali. Ya, ginjal kan laku kan? Kali aja akal, cuman siapa yang mau akalnya begitu? Ya, itu pertama, zakat. Jadi cerdas itu mau menggunakan akalnya. Yang kedua, hirsun, tamak. Kalau tamak sama harta gimana? Mau lagi. Nah, tamak ini pada ilmu. Jadi ilmu itu harus tamak. Mau lagi, waduh kurang Ustaz. Kalau kita belajar 10 jam sehari gimana? Wah, itu baru penuntut ilmu itu. Tapi kalau setengah jam, kalau 5 menit udah KO ya sudah lah gitu ya. Wastibarun berikutnya, istibar, sabar. Ya, jadi kalau nggak sabar ya nggak bisa dapat ilmu. Wabulghah, bulghah itu punya modal, ya. Punya modal. Ya, punya modal artinya menuntut ilmu itu nggak bisa gratisan, bayar. bahasa sekarangnya seperti itu, bayar. Karena memang zaman dahulu itu ada juga orang yang kalau mau belajar bayar sekian. Ya, bayarnya pakai apalah gitu kan, pakai ini itu segala macam banyak. Wa irsyadu ustadin, ya, harus mendapatkan irsyadnya ustad, suhbatu ustad kalau dalam bahasa lainnya. Harus tekun terhadap seorang guru dan mendengarkan nasihatnya. Jadi kalau kita nggak dengar nasihatnya guru, nggak dapat ilmu udah. Wa tulu zaman, dan butuh waktu yang lama. Nah, kalau terpenuhi 6 hal ini baru seseorang itu dapat ilmu. Satu kurang kita nggak dapat ilmu. Terus apa yang kita dapat Ustaz? Ya nggak tahu apa itu di kepalanya.